Good morning, class. With me, Felinda Alvita from grade 12, Science 4, SMA Negeri 1 Rejang Lebong. I want to say thank you to Mr. Nainggolan give me a chance to explain about derivat alkana. Here we start. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang derivat alkana. Yang lebih spesifiknya tentang tata nama alkanon atau disebut keton. Pengertian keton, senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi karbonil antara alkil, atau gugus fungsi yang dikarakteristisasikan sebuah gugus karbonil O dengan CO yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil mempunyai beberapa sifat. Salah satunya adalah sifat senyawa keton adalah polar. Sifat keton yang kedua adalah larut dalam air. Sifat keton yang ketiga adalah tidak membentuk ikatan hidrogen dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah lebih mudah menguap daripada alkohol dan asam karboksilat. Yang ketiga adalah kita juga dapat membuat keton. Yang pertama adalah keton dapat dibuat dari reaksi asid klorida dengan senyawa argolitium atau senyawa argonotembaga. Yang kedua adalah keton dapat dihasilkan dari hidrolisis halita gem. Yang ketiga adalah pada siklilisasi Ruska, keton siklik dibuat dari asam dikarboksilat. Yang terakhir adalah pada reaksi Neff, keton terbentuk dari hidrolisis galam dari senyawa nitro. Di sini merupakan kegunaan keton terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, dapat menstabilkan ramuan lainnya. Ada parfum dan cat sehingga tidak tergradasi dengan cepat. Yang kedua adalah sebagai pelarut dan zat antara industri kimia. Yang ketiga adalah propanon atau aseton bisa digunakan sebagai pelarut untuk lilin. Plastik dan sirklak juga sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam produksi rayon. Berikut adalah tata nama impak dari alkanon atau keton yang dengan menggunakan rumus R, C, O, R aksen. Tata nama alkanon mirip dengan alkana, namun akhiran ana diubah menjadi anon. Syarat yang pertama adalah cari rantai utama atau rantai induk, rantai terpanjang yang banyak cabang dan melalui gugus fungsi C dan O. Yang kedua adalah cari rantai cabang alkil. Yang ketiga adalah jika cabang sama, di depan diberi awalan mono, di, tri, tetra, dan penta. Dan yang keempat adalah jika cabang berbeda aturan, maka menggunakan aturan alfabet yang didahulukan. Metil nomor 3, isopropil nomor 2, dan etil yang pertama. Karena E lebih dahulu daripada M dan I. Dan yang kelima, penomoran dekat dengan gugus yang cabangnya C dan ada O. Jika posisi gugus CO dari kiri maupun kanan sama, maka kata kuncinya adalah penomoran dengan cabang yang paling banyak. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari tata nama alkanon yang iopak atau internasional. Nah, saya akan menjawab pada soal nomor A. Pertama, berilah penomoran yang dimana paling dekat dengan cabang. Nah, di sini ada 6C. Jika dihitung dari sini, dari kiri, maka
maka O akan berada di urutan keempat. Sedangkan dari kanan, O berada di posisi nomor 3. Maka kita beri nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga namanya menjadi 3 heksanon. Ada soal nomor B, didapat rantai senyawa seperti ini. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rantai yang terpanjang. Nah, didapat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Di sini ada 7 gugus rantai utama. Setelah itu, mari kita tentukan berapa banyak cabang. Ini merupakan cabang, ini merupakan cabang, dan ini merupakan cabang. Sehingga dapat kita jawab bahwa tiga 3,3 didapat dari 3 mempunyai 2 cabang serta cabang pada nomor 5. 3,3,5 trimetil 4 karena ada O, sementara ada 7 dengan nama heptanon. Sementara pada tata nama trivial atau lazim menggunakan rumus R, C, dan R aksen, yang dimana R merupakan alkil, C merupakan keton, dan R aksen merupakan alkil, sehingga urutannya menjadi alkil, alkil, dan keton. Pada soal A terdapat gugus fungsi. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tentukan nama alkil. Nah, di sini merupakan alkil. Namanya apa? Namanya adalah etil. Di sini juga merupakan nama alkil. Namanya juga etil. Jadi jawabannya adalah di etil keton. Ini soal terakhir, contoh tata nama trivial atau lazim. Yang pertama, tentukan nama alkil. Nah, kita tahu bahwa CH2CH3 merupakan etil, dan yang CH3CH3 merupakan isopropil. Sehingga nama dari senyawa B adalah etil duluan daripada isopropil. Jadi abjadnya etil isopropil keton. Okay class, that's all about my explanation today. If I have mistaken, may I have your apologize. Thank you for attention, and don't forget, click here, comment, and subscribe. Thank you for watching, and have a nice day.